Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi hari ini kita lanjut ke materi kedua tentang materi selanjutnya tentang berbasis command line interface, yaitu di Linux Debian 7. Sebelumnya Bapak ingatkan sekali lagi ya, tolong absen terlebih dahulu dan videonya di subscribe. Nanti sama Pak Tarma dikirim link-linknya di WhatsApp group. Dan absen itu sangat penting buat kalian untuk menambah nilai-nilai yang kalian kurang, terutama yang jarang yang jarang masuk, yang kurang maksimal nilainya, tolong dimaksimalkan absennya. Baik, sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang VirtualBox di Oracle. Oracle di dalam Oracle itu ada sistem VirtualBox Manager. Nah, minggu kemarin sama Bapak udah dijelaskan tentang instalasi di Linux Debian yang di dalamnya adalah di sistem virtual atau di Oracle VirtualBox Manager. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai pembagian konfigurasi antara partisi, dan yang hari Rabu ini sama Bapak dilanjutkan tentang Linux Debian-nya. Nanti dilanjut ya. Tapi nanti sama Bapak diinstal ulang kembali atau diinstal lagi ya. Yang kemarin itu nanti kita lanjut. Baik. Di Linux Debian itu kalian menginstalnya itu di dalam sistem VirtualBox Manager ini, dan ada pula langsung ke dalam CD drive. CD drive mungkin tidak ada sistem lagi, mungkin dari CD drive itu yang berbasis DOS langsung masuk ke CD drive, nanti masuk lagi ke Linux ya. Kalau ini kita dikonfigurasikan di dalam Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8. Nah, di dalam Windows 8 itu ada aplikasi yang namanya Oracle. Di dalam aplikasi Oracle dibagi-bagi lagi. Di dalam Oracle itu VirtualBox Manager itu bisa kita buatkan aplikasi, kita bisa menginstal di dalam VirtualBox itu menggunakan sistem dari mesin dari Oracle ya. Baik, yang pertama yang Bapak ulang lagi materi kemarin ya, kita klik new, kemudian name itu dibuatkan kalian Debian 1. Kalau ini kecil aja ya, Debian 1. Kemudian di tifenya kalian Linux, mesin foldernya jangan dirubah ya, di C aja. C itu dia di sistem. Tifenya yaitu Linux, versinya Debian 64. Nah, ini nanti sistem kalian berbeda versinya ya. Ada yang versi Debian 32, ada yang versi Debian 64. Cara mengeceknya, klik properties atau home kalian,
klik My Computer, atau kalau di Windows 7 ini This PC, klik kanan, kemudian kalian cari Properties yang paling bawah, kemudian di sistem, kalian lihat sistem, ada manufaktur, ada prosesor, ada install memori, ada sistem tipe, ada fin and touch, ya. Kalian lihat di sini di tipe sistem atau di sistem tipe ada 64 bit. Nah, berarti komputer yang kalian gunakan berarti harus menggunakan sistem tipenya yang ada di sini 64 bit. Kemudian misalkan kalian di sistem tipenya itu di komputer masing-masing ada 32 bit. Nah, berarti kalian install yang di VirtualBox di versi ini berarti kalian pilih yang 32 bit. Ya, 32 bit. Nah, seperti ini. Nah, berhubung yang punya saya di Debian 64 bit, nah, berarti sesudah 64 bit, kalau misalkan sistem di komputer kalian 32 bit, nah, kemudian klik, ya, disamakan dengan sistem properties-nya, kemudian di next, kemudian di memory size-nya 1000 lebih kalau bisa, ya, 1000 lebih. Nah, ini 1050 boleh 1024. Nah, kalau saya 1024, kemudian di next, kemudian hard disk-nya, nah, create virtual hard disk now, create hard disk file tipenya, kalian next, terus storage and physical hard disk-nya, klik next. Nah, file lokasi and sistemnya yang 8 GB. Kalau misalkan di komputer kalian ada kurang dari 8 GB, tidak masalah. Biasanya itu sudah settingan otomatis sistem tersebut. Kalian create, jangan dirubah-rubah, ya. Jangan dirubah-rubah soal file lokasinya. Kalian create. Baik, sesudah muncul seperti ini, ya, folder berbentuk folder di bawah tools. Nah, di bawah tools, ya, kalian pilih lagi menu setting di sebelah kanan. Kalau misalkan dari VirtualBox kalian berbeda dengan tampilan komputer saya, berarti kalian pilih yang di sebelah atas, gitu, ya. Sebelah atas sama saja sebenarnya. Kemudian dipilih setting, muncul ada tampilan setting. Nah, di bawah tampilan setting ini ada menu-menu general, sistem, display, storage, audio, network, serial port, USB, sharing folder, ada user interface. Kalian jangan banyak-banyak menyeting di dalam menu ini, cukup network saja. Network itu ada 4 adapter. Terserah kalian mau berapa adapter, tapi ada syaratnya, harus dengan sistem yang kalian gunakan. Misalkan Bapak menggunakan 2 PC, Debian dengan Windows 7, misalkan seperti itu, atau Debian dengan Windows 7. Nah, berarti Debian adapter 1, Windows 7 atau Windows 7, Windows 7 atau Windows XP-nya adapter 2, misalkan seperti itu. Adapter 1 Debian, textnya atau konfigurasi kabelnya itu klik, ya,
Kalian pilih breed adapter, kemudian advance, kemudian modenya pilih all semua, ya. Kemudian adapter 2-nya juga sama, breed adapter, kemudian modenya pilih all. Nah, ini sebenarnya harus tahu sistem tersebut, harus tahu tentang jaringan yang kalian setting. Kenapa saya memilih breed adapter, tidak NAT saja atau tidak yang lain? Adapter 1, adapter 2, breed adapter. Nah, baik, dapat jelaskan? Di settingan jaringan, open network open networknya yaitu, nah kalian dilihat di sini ya, dilihat di sistem ini. Kalau misalkan Windows 7 berbeda settingannya, mungkin ya. Kalau kalian komputernya tidak banyak seperti ini nggak masalah. Kalau punya bapak terlalu banyak mungkin ya. Yang Ethernet 2 itu biarkan saja, 4, 5 sampai 7 biarkan. Ethernet 1 itu buat kabel LAN, WiFi dan VirtualBox. Sebenarnya begini, sebenarnya ada 3 saja. Yang komputer-komputer yang lain, kalau misalkan kalian di komputer kalian ada 3, nggak masalah, bagus, malah ada Ethernet 1, Virtual Host Only Network 1, dan WiFi. Nah, sebenarnya begini harusnya. Kenapa di Ether 2, Ether 3, Ether 4 sama Bapak didesibelkan? Sama saya didesibelkan, tidak diaktifkan. Yang diaktifkan hanya Ethernet 1, Virtual Host Only, WiFi. Nah, sama Pak Tarma, yang WiFi yang digunakan untuk jaringan internetnya. Nah, sudah ada WiFi-nya sini ya. Kalau misalkan kalian mau pakai kabel, lebih baik pakai kabel. Berarti ini yang diaktifkan, kemudian WiFi-nya didesibelkan, pilih desibel. Gitu ya. Baik, dari WiFi yang sudah di-linkkan ke internet, VirtualBox-nya juga di-enablekan. Berarti dari adapter 1 pilih breed adapter. Name-nya yang sama saya tadi diklik itu WiFi, berarti wireless network adapter. Wireless network adapter, soalnya yang konfigurasi jaringan internetnya menggunakan WiFi ini ya, wireless network adapter. Kliknya pelan-pelan saja, nanti muncul dia wireless network adapter, sama pasti wireless network adapter. Baik, adapter 2 juga sama. Soalnya menggunakan wireless dulu sebelum konfigurasi yang lain. Kemudian di OK saja. Kemudian di start. Agak loading ya. Loadingnya lama. Di komputer kalian kalau misalkan loadingnya lama, mungkin ditambah memori ya, minta tambah memori, atau dipaksakan juga nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya memang dari bahasa Oracle itu memang agak lemot, memakan memori, seperti yang tadi memorinya kalau tidak salah 1024 MB. Kemudian kalau sesudah klik start, muncullah seperti select start of this. Kemudian di
Empathy di sini ada folder yang warna kuning diklik. Folder yang warna kuning diklik muncul yang mau diinstal ISO-nya, yaitu Debian ya, Debian. Nah, Debian itu sebenarnya 3 GB ya, berat sekali ya. Nah, kalian buatkan berbentuk ISO-nya saja ya, supaya bisa diinstal di VirtualBox Manager ini, di aplikasi ini. Soalnya sistemnya itu dipadatkan kalau tidak salah. ISO itu ya, settingan ISO. Debian 710 TKJ ISO, klik. Kemudian di open. Kemudian di start. Kemudian sesudah di start, muncul seperti ini tampilan Debian. Ada install, ada graphic, ada advanced, option, help, ada install with space. Kalian install, enter. Kemudian kalian klik English, boleh kalian pilih Indonesia, boleh di sini di atas atau di bawah cari. Kalau saya sendiri milihnya English. Di enter saja, soalnya ini sudah berbasis command line interface ya, berbasis teks, tidak menggunakan mouse lagi. Kalau menggunakan mouse itu berbasis GUI. Kalau menggunakan keyboard saja, ini berbasis command line interface. Nanti kalian harus membedakan apa artinya berbasis GUI dan command line interface atau CLI. Nah, kalau berbasis GUI perbedaannya secara sistem itu secara teorinya itu bekerjanya menggunakan mouse. Kalau command line interface bekerjanya menggunakan keyboard saja ya. Nah, select your location, klik order atau pilih order. Kemudian pilih Asia. Kemudian pilih Indonesia. Kemudian di konfigurasi lokalisnya pilih US Amerika. Pilih Amerika English di keyboardnya, soalnya Indonesia tidak ada ya keyboard, sistem keyboardnya Amerika saja. Kemudian ditunggu beberapa menit. Dan jangan lupa kalian sebelum menginstal konfigurasi Linux ini harus sudah ada sudah ada software di dalam folder properties kalian, itu Debian-nya dan Windows-nya, soalnya kita menggunakan konfigurasi antara dua PC. Baik, perbedaan menggunakan dua PC ini ya, kalian tadi kan settingannya kalau Bapak pribadi, kalau Pak Tara pribadi tadi menggunakan dua Ethernet ya, berarti menggunakan dua PC. Nah, ini tampilannya kalau menggunakan dua PC ya, ETH0 dan ETH1. Pilih saja yang paling atas, ETH0. ETH0 itu dari Linux Debian. Nanti konfigurasinya dengan window yang kalian masukkan ke dalam tools yang ada di VirtualBox Manager. Baik, konfigurasi the network-nya. Kalian ini penting sekali ya.
konfigurasi the network, di situ ada hostname. Kalian ketik saja hostname Debian 1, kemudian di enter. Domain name-nya, salah, mohon maaf ya, back dulu ini. Nah, konfigurasi the network ini jangan network manually. Kalian pilih the nodes configuration the network at this time, paling bawah, di enter saja. Kemudian hostname-nya Debian 1, kemudian passwordnya kalian buatkan aja 123. Pengulangan password yang barusan 123 lagi. Kemudian full name-nya kalian ketikkan lagi Debian 1. Continue. Username for your account, continue. Choose a password 123. Enter password 123. Baik, konfigurasi the log. Log itu waktu. Kalian menginstalnya di mana? Kalau di Jawa Barat tidak ada. Ada Jakarta, ya, Sumatera. Oh, ini ada Japa ya, Japa Jawa Barat. Berarti di Jawa kita ya. Di enter saja yang paling atas. Ada Sumatera, Jakarta, Jawa. Kemudian ditunggu beberapa menit. Kalau menginstal Linux ini memang kalau PC-nya kalian memang lemot sekali. Soalnya ini. Kemudian pilih manual. Nah, sesudah pilih manual, pilih SCSI1 PBX hard disk. Di yes saja. Partisi disknya. Kita membuat partisi sekarang ya, membuat partisi. Nah, prespace-nya kita enter, pilih ya yang 8 GB, 8.6 GB. Kita 8.6 GB ini dibuat 4 partisi. Pilih create. Yang 8 GB tadi ini sudah tersimpan, mungkin kita buatkan partisi lagi yang 8 ini dihapus, tambah 4, maksudnya diganti sama 4, kemudian di continue, kemudian di primary, kemudian di beginning, kemudian sesudah itu kalian pilih done partisi. Sudah selesai untuk partisi yang 8 GB tersebut ke 4. Kemudian prespace lagi, buatkan partisi lagi, create. 4 ini kalian buatkan 2, continue, primary, beginning, home, done, prespace lagi, kemudian kalian buatkan di situ 1, prespace lagi, beginning, user, buatkan enter manually. Di sini kalian pilih garis miring www, klik enter. Kemudian partition. Kemudian kalian pilih create, continue, primary. Jangan beginning. Kalian pilih use. Kemudian di situ ada swap area. Kemudian kalian pilih done.
Baik, sekarang sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian pilih finish. Nah, partisi kalian sudah dibagi 4 ya. Sudah ada 4 partisi, kemudian kalian pilih yes. Agak lama, ditunggu beberapa menit. Ditunggu beberapa menit. Ini installnya ya ke dalam database sistemnya. Kalau misalkan kalian nanti punya PC yang lebih mantap lagi, yang lebih kencang lagi, kalau bisa di atas AMD A9. Kalau AMD ya, kalau misalkan dari core-nya itu Core 2 Duo, dual core. Nah, itu Core 2 Duo dan dual core itu lemot. Nah, kalau bisa sih di atas Core 2 Duo dan dual core, Core i3, Core i5, Core i7, wah itu luar biasa. Ada regen ya. Nah, kalau sudah punya PC tersebut, kalau sudah punya laptop yang di atas dual core atau Core 2, kalian produktif sekali nanti belajarnya, dan menginstalnya juga cepat ya, tidak loading seperti ini. Kalau saya pribadi ini menggunakan AMD A6, masih di bawah Core i3, Kalau misalkan kalian mau installnya lebih kencang lagi, lebih produktif lagi belajarnya, apalagi ini tentang sistem Linux, ini ilmu yang bermanfaat sekali, penting sekali, soalnya di teknik komputer jaringan jarang mereka yang bisa mendalami aplikasi ini. Tapi biasanya kalau kalian mau belajar untuk mendalami tentang aplikasi ini sangat bagus sekali untuk membuat database ya, untuk tentang nanti kalian kalau misalkan sudah kerja di salah satu perusahaan bisa digunakan juga. Kemudian sesudah selesai tentang instalasi partisinya, kemudian kita lanjut ke konfigurasi the packing manager. Pilih no. Use network mirror, pilih no lagi. Jangan lupa kalian absen terlebih dahulu ya.
Absen. Kalau tidak absen, mohon maaf sama Pak Tarma dialfakan di materi administrasi sistem jaringan ini. Kemudian sesudah install dari mirror tadi, kita pilih lagi participate in the tracking use survey. Yes. Ini mau selesai ya, mau selesai. Kemudian kalian software selectionnya dipilih standard system utility. Baik, sambil menunggu beres ya install Debian-nya, kita install lagi ke ETH1. Tadi kan ETH0, ETH1-nya berarti dua sistem sekaligus, dua komputer sekaligus ya, tapi menggunakan softwarenya di dalam VirtualBox ini. Softwarenya menggunakan VirtualBox. Klik setting lagi. Biarkan saja ini Debian-nya suruh install sendiri ya. Kemudian sesudah itu kalian di situ ada, maaf bukan setting ya, klik new. Kemudian name-nya kalian ketikkan Win7. Kalau misalkan kalian di bawah Core i3 komputernya, misalkan komputer kalian pakainya VirtualBox, komputer kalian pakainya Core 2 atau dual core, berarti jangan pakai Windows, jangan menggunakan Windows 7, soalnya Windows 7 itu berat. Harusnya Windows 7 itu di atas A6, A9, Core i3, Ryzen, Core i5, Core i7 dan lain-lain. Nah, generasi-generasi yang sekarang ya. Kalau bisa kalian nanti kalau mau beli PC jangan yang jadul-jadul saja, yang zaman dulu. Zaman dulu itu sudah generasinya sudah jelek ya. Kalau bisa pilih yang generasi sekarang. Windows 7 di sininya versinya Windows 7 64 bit, tipenya Microsoft Windows. Yang tadi tipenya Linux ya, yang sekarang tipenya Microsoft Windows. Kemudian sesudah itu klik next. Sesudah itu klik next lagi. Biarkan saja ini sudah otomatis ya. Yang tadi sistem Debian kita 1024 sekarang nambah 2048 memory size-nya. Kemudian next lagi terus seperti yang tadi pertama install Debian, kemudian next lagi. Baik, perbedaannya jauh banget ya. Kalau di Linux Debian tadi hanya 8 GB saja file lokasinya, kalau ini 32 GB. Kemudian create. Nah, kemudian setting. Kemudian klik network. Pilih adapter satu saja, adapter 2 mah jangan diaktifkan. Ya, adapter satu saja diaktifkan. Pilih breed adapter kembali seperti settingan yang tadi awal dari Debian, kemudian di OK. Pilih start dari Windows 7 start ya, yang Debian itu sudah berjalan. Yang Debian sudah beres ini. Klik yes. Nah, kalau ada sudah tampilan grup boot leader itu sudah beres, berarti sudah selesai install dari Debian tersebut. Kemudian kalian fokus sekarang ke install di Windows 7. Nah, hasilnya sama dengan yang seperti tadi, seperti install yang pertama di Debian. Ada folder sebelah kanan, klik warna kuning. Kemudian di situ ada kalian pilih
di Windows XP lagi. Windows 7 Ultimate ya. Kemudian di open. Kemudian di start. Baik, ditunggu saja instalasi Windows 7-nya. Yang kalau misalkan komputer kalian lemot banget ya, jangan menggunakan, Bapak sarankan jangan menggunakan Windows 7. Gunakanlah Windows XP. Nanti Pak, saya mau minta softwarenya, ada di Bapak udah disiapkan ya. Kalian siapkan saja flashdisknya yang di atas 32 GB. 32 GB juga sekarang murah kok, hanya 40 ribuan. Boleh memakai flashdisk tersebut, tapi jangan di bawah 8 GB. Itu sudah tidak sinkron nantinya, takutnya tidak masuk ke dalam flashdisk tersebut. Ini menunggu install ya. Kita lihat sekarang instalasi dari Debian. Baik, sudah finish, continue. Nah, ini sudah finish ya. Ini sudah finish. Nah, ini namanya kita belajar tahap pertama dulu di Debian itu belajar install ya, dasarnya. Nanti kalau sesudah ini kita buatkan codingnya, yaitu belajar tentang routing. Nah, tentang routing. Ini berat ya, di dua aplikasi sekaligus. Kita installnya, berat sekali. Lemotnya minta ampun. Kita buatkan dulu ya ininya apa, di minimize saja dulu Debiannya. Baik, tampilan dari Debian Linux atau Linux Debian tersebut sudah beres. Ini yang namanya tampilan berbasis command line interface. Nanti ada lagi yang tampilan yang cara installnya berbeda, tapi Bapak menggunakan install CLI-nya. Soalnya apa? Soalnya kalau menggunakan instalasi seperti ini, command line interface atau berbasis teks, kalian nanti tahu sistem-sistem yang bakal diindeks sama kalian atau dibuatkan manuality-nya atau dibuatkan codingnya ya. Debian 1, passwordnya 1 2 3, kemudian passwordnya 1 2 3. Baik, kalau sudah seperti ini berarti kalian nanti belajar tentang codingnya ya, coding routingnya. Nano EVC network interface. Bukan nano. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian ada di situ ada coding-codingnya juga. Kemudian kalian lihat sistem yang kedua, PC yang kedua.
atau sistem di dalam PC di dalam sistem VirtualBox ini Bapak menggunakan Windows 7, kemudian kalian next, kemudian di accept, kemudian di next, kemudian di next, kemudian ditunggu sampai selesai ya. Ditunggu beberapa menit. Kita bereskan semuanya aja, misalnya ini materi yang minggu ketiga. Mudah-mudahan nanti kalian bisa masuk ke dalam pribadi kalian untuk ilmu yang bermanfaat ya. Baik, untuk materi hari ini kita akhiri dulu. Mungkin kita lanjut di lain kesempatan, insya Allah minggu depan pertemuan keempat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang Bapak kurang berkenan dan kurang dimengerti. Boleh kalian komentar di video tersebut. Dan boleh komentar langsung di WhatsApp yang sudah ada di grup kalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.